Provisi. Provisi adalah liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti, sering disebut sebagai liabilitas yang diestimasi. Provisi atau penyisihan sangat umum dan dapat dilaporkan sebagai lancar maupun tidak, tergantung pada tanggal pembayaran yang diharapkan. Jenis umum dari provisi adalah kewajiban yang berkaitan dengan litigasi, jaminan atau garansi produk, restrukturisasi bisnis, dan kerusakan lingkungan. Perbedaan antara provisi dan liabilitas lainnya, seperti utang usaha atau wesel bayar, utang gaji, utang dividen, adalah bahwa provisi memiliki ketidakpastian yang lebih besar mengenai waktu atau jumlah pengeluaran masa depan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengakuan provisi. Syarat pengakuan provisi. Pertama, perusahaan memiliki kewajiban kini atau hukum atau konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kedua, kemungkinan besar memerlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban. Tiga, perkiraan yang dapat diandalkan dapat dibuat untuk jumlah kewajiban. Jika ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, tidak ada provisi yang diakui. Contoh pengakuan provisi garansi. Fakta. Santos Company memberikan garansi kepada pelanggannya terkait penjualan produk elektroniknya. Garansi tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kemungkinan besar akan ada beberapa klaim atas garansi tersebut. Analisis. Pertama, garansi adalah kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa wajib masa lalu. Peristiwa masa lalu adalah penjualan produk dengan garansi yang menimbulkan kewajiban hukum. 2. Garansi menyebabkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Terdapat kemungkinan besar bahwa akan ada beberapa klaim yang terkait dengan garansi ini. Kesimpulannya, Santos Company harus mengakui provisi tersebut. Pengukuran provisi. Contoh pengukuran. 1. Garansi Toyota. Toyota menjual banyak mobil dan harus membuat perkiraan jumlah, garansi perbaikan dan biaya terkait yang akan timbul. Oleh karena perusahaan berurusan dengan populasi mobil yang besar, seringkali lebih baik membobotkan seluruh kemungkinan hasil dengan probabilitas yang terkait. Misal perusahaan dapat menentukan bahwa 80% mobilnya tidak akan memiliki biaya garansi, 12% akan memiliki biaya besar, dan 8% akan memiliki biaya yang jauh lebih kecil. Dalam kasus ini, dengan membobotkan semua kemungkinan hasil akibat probabilitas yang terkait, Toyota mencapai nilai yang diharapkan untuk liabilitas garansi. 2. Pengembalian uang Carrefour. Carrefour menjual banyak barang dengan harga jual yang beragam. Pengembalian uang kepada pelanggan untuk produk yang dijual dapat dipandang sebagai pengembalian uang berkelanjutan, dengan setiap titik pada kisaran yang memiliki probabilitas keterjadian yang sama. Dalam hal ini, titik tengah pada kisaran dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur jumlah pengembalian uang. Jenis-jenis umum provisi. Provisi litigasi. Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam menentukan apakah mencatat liabilitas sehubungan dengan proses pengadilan yang tertunda atau terancam atau kemungkinan klaim dan penilaian aktual. 1. Periode waktu di mana penyebab utama tindakan terjadi. 2. Probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. 3. Kemampuan untuk membuat estimasi yang wajar mengenai jumlah kerugian. Perusahaan seringkali tidak mampu memprediksi hasil litigasi yang tertunda secara pasti. Bahkan jika bukti yang tersedia pada laporan keuangan posisi keuangan tidak menguntungkan, perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dengan estimasi yang besar, kemungkinannya menjadi hasil yang merugikan. Selanjutnya, provisi garansi. Garansi jaminan produk adalah janji yang dibuat penjual kepada pembeli untuk mengganti kekurangan jumlah.
Kualitas atau kinerja suatu produk, perusahaan manufaktur biasa menggunakannya sebagai teknik promosi penjualan. Misalnya, pembuat mobil mempromosikan penjualan merek dengan memperpanjang garansi mobil baru mereka menjadi 7 tahun atau 100.000 mil. Untuk jangka waktu tertentu setelah tanggal penjualan ke konsumen, perusahaan mungkin berjanji untuk menanggung semua atau sebagian dari biaya penggantian komponen yang rusak. Premi dan kupon. Sejumlah perusahaan menawarkan premi baik secara terbatas atau berkelanjutan kepada pelanggan dengan mengembalikan box top, sertifikat, kupon, label, atau bungkus. Selain itu, kupon cetak yang dapat ditukarkan dengan potongan harga tunai untuk barang yang dibeli sangat populer. Tujuan perusahaan menawarkan premi, penawaran kupon dan potongan harga untuk merangsang penjualan. Dengan demikian, perusahaan harus mengenakan biaya premi dan kupon untuk dibebankan pada periode penjualan yang mendapatkan keuntungan dari program tersebut. Provisi lingkungan. Saat ini perkiraan untuk memperkirakan lokasi limbah beracun bernilai tidak kecil. Perkiraan biaya untuk membersihkan polusi udara dan mencegah kerusakan lingkungan di masa depan semakin lebih tinggi. Pada banyak industri, konstruksi, dan operasi aset berumur panjang melibatkan kewajiban untuk menghentikan aset tersebut. Begitu pula saat perusahaan minyak mendirikan sebuah peralatan pengeburan lepas pantai. Secara umum wajib membongkar dan melepaskan peralatan tersebut pada akhir umum manfaatnya. Provisi kontrak memberatkan. Kontrak ini adalah kontrak di mana biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban. Melebihi manfaat ekonomi yang memberatkan adalah kerugian yang diakui pada komitmen pembeli yang dapat dibatalkan dan tidak menguntungkan terkait dengan item persediaan. Provisi restrukturisasi akuntansi. Untuk restrukturisasi masih kontroversial. Ketika perusahaan membuat keputusan untuk merestrukturisasi sebagian dari operasinya, perusahaan memiliki godaan untuk mengenakan biaya sebanyak mungkin terhadap provisi ini. Alasannya, banyak yang percaya bahwa analisis sering mengabaikan biaya ini karena bukan bagian dari operasi yang dilanjutkan, sehingga agak tidak relevan dalam menilai kinerja keseluruhan perusahaan. Mengerahkan biaya sebanyak mungkin dalam menyediakan restrukturisasi, perusahaan harus memberikan penyajian yang lebih optimis mengenai hasil operasi saat ini. Asuransi diri. Terlepas dari namanya asuransi diri, bukan merupakan asuransi, tetapi risiko. Asumsi perusahaan yang mengasumsikan risiko sendiri menempatkan dirinya dalam posisi menanggung beban atau kerugian pada saat terjadi. Terdata sedikit pembenaran teoritis untuk pembentukan liabilitas berdasarkan asumsi biaya terhadap beban asuransi. Hal tersebut adalah akuntansi seolah-olah kondisi untuk akrual yang dinyatakan dalam IFRS tidak terpenuhi sebelum terjadinya suatu kejadian. Sampai saat itu, tidak ada penurunan nilai properti. Pengungkapan terkait provisi. Hal ini sangat luas. Perusahaan harus memberikan rekonsiliasi atas saldo awal dan akhir untuk setiap kelas provisi utama. Mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Selain itu, provisi harus dijelaskan dan diperkirakan waktu arus keluar diungkapkan juga. Pengungkapan ketidakpastian terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan seharusnya diberikan.